Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal bahwa istilah ngaji itu di dalam internet ataupun dalam bahasa-bahasa lain, akronimnya adalah ngaji ngasah jiwa. Ngasah jiwa itu, ngaji itu tidak berarti ketika kita tidak tahu apa itu jiwa. Jiwa itu adalah sebuah perangkat yang ada di dalam manusia. Di dalam Islam tidak hanya komponennya adalah jasmani dan rohani. Rohani itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ruh dan nafsun atau jiwa. Ruh itu kalau kita di dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan sebagian ruhku ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang lain, kulir ruh min amri rabbi. Jadi ketika manusia berbicara tentang ruh, itu tidak tahu banyak tentang ruh karena manusia hanya diberi pengetahuan illa qalila, kecuali sedikit. Di dalam bahasa Inggris, istilah ruh atau jiwa itu, kalau saya bisa ungkapkan, yaitu ada mind, ada akal, terus ada will, ada hasrat, ada kemauan, dan ada lagi yang menyebutnya adalah hawa nafsu. Terus yang ketiga adalah heart, yaitu hati. Jadi tiga tadi yaitu rasa, hasrat, dan akal. Nah, posisi jiwa ini itu berada di tengah-tengah. Kalau si jiwa tadi menghadap kepada jasadnya, maka dia akan mengalami kegelapan karena dia selalu ingin berbuat kejelekan ataupun kejahatan. Tetapi kalau sang jiwa ini menghadap kepada ruhnya, maka sang jiwa tadi akan mengalami cahaya ataupun dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sang jiwa tadi selalu cenderung kepada kebaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang nafsu. Nafsu, Syekh Abdus Somad menerangkan bahwa nafsu itu ada 7 atau 7 tingkat jiwa. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu nafsu yang cenderung kepada angkara murka. Nafsu ini cenderung kepada kejelekan, inginnya selalu berbuat kejelekan dan selalu berbuat kejahatan. Dan ketika orang yang berada pada tingkat nafsu ini, jiwa ini, dia ketika melakukan kejahatan ataupun kejelekan, dia selalu nyaman dan merasa senang di dalam jiwanya. Terus yang berikutnya naik 1 tingkat, yaitu nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini setingkat lebih baik daripada nafsu amarah. Ciri-cirinya ketika orang melakukan sebuah kejelekan ataupun sebuah perbuatan yang tidak senonoh, sang jiwa ini dia akan merasa menyesal di belakangnya. Akan tetapi orang pada jiwa ini, dia selalu bertarung antara jiwanya ini, tapi selalu menang nafsunya. Maka nafsu yang pada tingkat ini dia akan selalu merasa menyesal di belakangnya. Terus nafsu yang ketiga yaitu
nafsu mulhamah. Mulhamah ini adalah nafsu orang yang sudah lebih baik daripada lawamah tadi. Kalau lawamah dia akan cenderung yang baiknya akan kalah kepada yang jelek. Jadi kalau yang mulhamah ini, orang yang pada tingkatan mulhamah ini jiwanya dia sudah tidak mau berbuat kejelekan. Kalau kita ekspresikan atau kita gambarkan, ketika seorang berselancar dalam internet, bahwa dia akan biasanya dapat iklan-iklan yang istilahnya tidak senonoh. Orang yang pada tingkat mulhamah ini, dia sudah tidak akan membuka situs-situs yang tadi. Tetapi dia mungkin berikutnya dia merasa rindu ataupun ingin memuaskan sebuah hasratnya, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia rindu. Jadi orang yang pada tingkat mulhamah ini, dia nafsunya itu bergejolak, bertarung, dan yang dimenangkan adalah yang kebaikan. Terus nafsu yang berikutnya itu yang keempat, yaitu jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah adalah jiwa yang tenang, dan dia tidak merasa bahwa dirinya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu takut akan siksa yang akan diterima ketika sang jiwa akan melakukan dosa. Jiwa mutmainnah ini adalah jiwa yang sudah tenang di dalam jiwanya, dan dia tidak akan melakukan istilahnya kejelekan di dalam hidupnya. Terus nafsu yang berikutnya yaitu nafsu radhiyah. Radhiyah ini adalah jiwa yang selalu dan ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik ataupun buruk. Jadi dia tidak merasa penting akan dunia, karena semuanya yang terjadi di dalam hidupnya tidak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu ridho atas apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Yang berikutnya yaitu jiwa mardiyah dan kamilah. Dua martabat ini adalah anugerah atau mawahib dari Allah Subhanahu wa taala. Mardiyah ini adalah jiwa yang setingkat ini, dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pada tingkat mardiyah ini, dia biasanya dianugerahi oleh Allah sebuah karomah ataupun kemuliaan yang tidak lain tidak bukan yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya Allah, yaitu aulia illah. Terus nafsu yang terakhir atau jiwa yang terakhir adalah jiwa kamilah. Kamilah ini adalah nafsu atau jiwa yang hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul, khususnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Semoga kita termasuk nafsu pada tingkatan mutmainnah yang dipanggil oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.